Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita yang ketiga adalah penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bantahan beliau terhadap mereka yang mengkafirkan Muslim atau secara khusus penguasa Muslim atau masyarakat Muslim. Beliau sebutkan, fala syakka anna tawaffural amni matlabun daruri. Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan rasa aman, tenang adalah tuntutan darurat dalam kehidupan. Masing-masing orang membutuhkannya untuk hidup tenang dan dalam keamanan. Wal insaniyatu ahwaju ilaihi min hajatiha ila ta'ami wasyarab. Dan manusia lebih membutuhkan keamanan itu ketimbang makan dan minum mereka. Padahal makan dan minum sudah menjadi kebutuhan primer setiap insan. Namun keamanan dan ketenangan hidup lebih dari semua itu. Walidha qaddamahu Ibrahim alaihissalam fi du'aihi ala rizqi. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan permohonannya kepada Allah untuk diberi rasa aman sebelum permohonan beliau untuk diberi oleh Allah rizki. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya Al-Baqarah 126, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berilah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan dan yang lainnya. Sebelum beliau memohon kepada Allah untuk dianugerahkan rizki kepada penduduknya, beliau mintakan kepada Allah agar diberi atau dijadikan negerinya negeri yang aman. Rabbij'al hadza baladan amina, negeri yang aman, karena memang kebutuhan orang jauh lebih besar untuk amannya negeri mereka, untuk amannya daerah mereka sebelum rizki mereka dapati. Li'anna nas la yahna'una bit-ta'ami wasyarab ma'a wujudil khauf. Hal itu pula karena manusia tidak akan bisa menikmati makan dan minum jika keamanan itu hilang. Jika yang ada adalah ketakutan dan kondisi yang mencekam, senikmat apapun makanan, minuman akan terasa pahit. Bahkan mungkin kamu tidak punya nafsu untuk menyantapnya. Jika hilang rasa aman, kondisi yang menakutkan, genting, menegangkan. Wali'annal khauf
tanqati'u ma'ahu subul allati biwasitatiha tunqalul arzak min baladin li akhar. Selain juga kalau yang ada itu rasa takut, maka terputuslah jalur pasokan makanan yang dengannya rizki itu bisa dikirim pindah dari satu negeri ke negeri lain. Namanya orang hidup butuh jual beli sembako, buah-buahan dan yang lain. Bagaimana itu akan mereka dapati sementara jalan yang mereka lalui penuh dengan yang menakutkan, tidak ada aman, tidak ada keamanan. Rizki akan sia-sia kalaupun ada, jika kemudian rasa aman itu hilang. Walidzalika rattaballahu ala qutta'ut turuq asyaddal 'uqubat. Makanya Allah menetapkan balasan yang berat bagi mereka yang melakukan qutta'ut turuq, para pembegal di jalan, para perompak dan yang semisalnya. Faqala, maka Allah sebutkan dalam Al-Maidah 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Sesungguhnya balasan bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, mereka yang melakukan pengrusakan di muka bumi, balasan bagi mereka itu dibunuh atau kemudian mereka disalib, atau mereka dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, dipotong tangan kanan dan kaki kiri, atau tangan kiri dan kaki kanan dipotong menyilang, atau mereka diasingkan, dibuang jauh dari negerinya. Itulah bagi mereka kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak azab yang besar, balasan dari Allah untuk mereka yang menakuti kaum muslimin dalam jalan mereka dengan perampokan atau aksi kejahatan yang serupa. Waja'al Islam bihifdzid daruriyatil khams, dan Islam pun datang guna menjaga 5 kedaruratan dalam kehidupan manusia. Wahiyad dinu wan nafsu wal aqlu wal irdu wal mal, yaitu agama. Ini darurat terpenting, darurat tertinggi dan termahal. Yang kedua an-nafs, jiwa, nyawa, darah. Nomor 2 tingkatannya, pentingnya, daruratnya setelah agama. Wal aql, yang ketiga akal. Yang kelima ird, kehormatan. Dan yang kelima terakhir adalah al-mal, harta. Masing-masing demikian susunannya. Artinya orang muslim rela walaupun nyawanya menjadi taruhan asal agamanya selamat, karena agama darurat yang tertinggi. Dia rela akalnya
dipertaruhkan asal jiwanya terselamatkan, dan begitu seterusnya. 5 ini darurat dalam kehidupan umat manusia. Warattaba hududan sarima fi haqqi man ya'tadi ala hadhihi darurat. Dan Allah pun menetapkan hukuman-hukuman had yang begitu tegas pada orang yang melampaui batas dan mencoba merusak darurat-darurat yang 5 ini, merusak agama dengan gerakan pemurtatan, sihir, dan yang lain-lainnya. Merusak jiwa, membunuh, mematikan jiwa orang tanpa hak. Demikian pula merusak akal, merusak kehormatan, dan merusak harta, dirampas, dicuri, perampokan. Ada hukuman had yang begitu tegas dalam syariat Allah bagi yang merusak 5 darurat ini. Sawa'un kanat hadhihi darurat li muslimin aw muahadin. Baik darurat 5 ini bagi muslimin ataupun orang-orang kafir muahad yang dalam perjanjian dengan muslimin. Sama, harus dijaga 5 perkara ini. Fal kafirul muahad lahu malil muslim wa alaihi ma'alal muslim. Maka kafir muahad dia mendapati seperti apa yang didapati muslim, haknya, dan dia pun mendapatkan tanggungan beban seperti apa yang juga ditanggung oleh seorang muslim. Dilindungi seperti muslim dilindungi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabdakan di riwayat Bukhari, man qatala muahada lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, dia tidak akan mencium bau wangi surga. Wa qala ta'ala, Allah pun sebutkan dalam At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Jika salah seorang dari musyrikin meminta perlindungan padamu, berikan perlindungan padanya sampai dia mendengar perkataan Allah, lalu tunaikan sampai usai keamanan yang diberikan padanya. Wa idza khafal muslimun minal muahadin khiyanatan lil ahad. Kalaupun kaum muslimin takut khianat dari kufar muahadin yang mendapat ahad ini, dilindungi, takut mereka mengkhianati janji perjanjian yang ada, lam yajuz lahum an yuqatiluhum hatta yu'limuhum bi inha'il ahad alladhi bainahum. Tidak boleh bagi muslimin untuk memerangi muahadin ini sampai diberitahu mereka, orang-orang kafir muahad itu, bahwa perjanjian telah dihentikan, selesai antara muslimin dengan mereka. Wala yufaji'um bil qital bidun i'lam. Tapi tidak boleh tiba-tiba diserang, dimatikan, dibunuh sebelum diberitahu kalau perjanjian itu telah dihentikan.
Qala ta'ala, Allah firmankan dalam Anfal 58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Sehingga tidak menjadi dalih bagi kaum muslimin karena kekhawatiran kufar muahadin itu berkhianat dalam perjanjiannya, berdusta, tidak menepati janji, mereka itu orang kafir, tidak menjadi dalih bagi muslim untuk kemudian membunuhnya sebelum mereka diberitahu bahwa perjanjian telah dihentikan. Walladzina yadkhuluna tahta ahdil muslimin minal kuffar salasatu anwa'. Orang-orang kafir yang masuk dalam perjanjian kaum muslimin ada 3 macam. Al-musta'man, kafir musta'man, wa huwa alladhi yadkhulu biladal muslimin bi'amanin minhum li'ada'i muhimmah thumma yarji'u ila baladihi ba'da inhaiha, yaitu seorang kafir yang masuk ke negeri muslimin dengan jaminan keamanan, dilindungi oleh muslimin, oleh pemerintah muslim, karena dia punya satu urusan tertentu di negeri muslimin, maka dia minta jaminan keamanan dan diberi. Lalu setelah selesai urusannya dia pun pulang kembali ke negerinya. Wal mu'ahad, yang kedua adalah mu'ahad alladzi yadkhulu tahta sulhin bainal muslimin wal kuffar, yaitu orang kafir yang masuk dalam perjanjian damai dengan muslimin. Wa hadza yu'ammanu hatta yantahi al-'ahdu alladzi bainal fi'atain. Ini pun dijaga, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi sampai selesai masa perjanjian damai antara kufar ini dengan muslimin. Wala yajuzu li ahadin an ya'tadiya alai, tidak satu pun dari muslim boleh menyakiti kafir ini karena dia terlibat perjanjian damai dengan muslimin. Kama la yajuzu lahu an ya'tadiya ala ahadin minal muslimin, sama orang muslim ini tidak boleh menyakiti dan mengganggu orang kafir mu'ahad ini, seperti muslim ini pun tidak boleh mengganggu dan menyakiti saudara-saudaranya sesama muslimin. Wadzimmi, yang ketiga adalah kafir zimmi, alladzi yadfa'ul jizya lil muslimin wa yadkhulu tahta hukmihim, yaitu yang membayar upeti kepada muslimin dan masuk dalam hukum kaum muslimin. 3 macam ini. Wal Islam yakfulu liha ula'il anwa' minal kuffar, maka Islam menjanjikan, Islam menyebutkan kafalah, dijamin oleh Islam 3 bentuk orang kafir ini tadi: musta'man, mu'ahad dan dhimmi. Al-amnu ala dimaihim wa amwalihim wa aradihim, dijamin aman darahnya, gak boleh dibunuh, gak boleh disakiti, dilukai, nggak boleh. Hartanya nggak boleh dirampas, nggak boleh diambil dengan cara zalim. Demikian pula kehormatannya tidak boleh disentuh dan diganggu, terjaga. Haram darahnya, kemudian hartanya dan juga kehormatannya.
Bukan kemudian harta mereka dirampas dengan alasan untuk biaya jihad. Apa-apa ini ghanimah bagi muslimin, haram, walaupun dia itu orang kafir. Wa man i'tada 'alaihim faqad khana al-islam wastahaqqal 'uqubata ar-radi'ah. Yang menyakiti mereka, mengganggu mereka, maka orangnya berarti telah berkhianat kepada Islam. Si muslim yang menyakiti 3 bentuk orang kafir ini, maka dia telah dianggap khianat terhadap Islam dan patut mendapatkan balasan yang membuat dia jera, balasan tegas. Wal adlu wajib ma'al muslimin wa ma'al kufar. Maka adil itu wajib bagi muslim maupun bagi kufar. Sebagaimana kita dituntut untuk adil kepada sesama muslimin, kita pula dituntut untuk adil kepada orang-orang kafir sekalipun. Kekafiran dia tidak menghalalkan kita untuk berbuat zalim semaunya kepadanya. Hatta laulam yakunu mu'ahadin. Bahkan kalaupun orang kafir itu bukan kafir mu'ahad, au musta'manin au ahli dhimma, atau dia bukan ahli dhimma, bukan musta'man. Qala ta'ala, karena Allah sebutkan secara umum dalam Al-Maidah ayat 2, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan karena permusuhan atau kebencian kepada suatu kaum membuat kalian menghalang-halangi Masjidil Haram untuk kalian melampaui batas. Jangan, kata Allah. Juga dalam Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang sebagai saksi bagi Allah dengan adil. Jangan karena permusuhan kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil. Adillah kalian, karena itu lebih dekat kepada takwa walaupun kepada orang kafir. Tidak berarti boleh kamu menipu dia walaupun dia orang kafir. Tidak berarti kamu boleh mengambil hartanya dengan cara batil. Apalagi kemudian perkara nyawa dan darahnya. Walladzina ya'taduna 'alal amin. Mereka yang melanggar ini, mengganggu orang yang mendapat rasa aman, dia dalam keamanan, jalan ke sana, kemari, ke tempat ini, ke tempat itu, beraktivitas dengan aman. Lalu rasa aman itu dia rampas darinya, dia hancurkan, mengganggu. Imma ayyakunu khawarija, yang menghilangkan rasa aman dari orang yang mendapat aman itu. Satu adalah orang-orang khawarij, au qutta'u turuq, atau yang kedua para gerombolan perampok. Nah, dicegat orang misalnya, nasallallahu alaihi wasallam, lalu dirampas, diambil hartanya. Au bughat, atau mereka yang memberontak kepada penguasanya. Wa kullu hadhil asnaf ats-tsalatsah yutakhadhu ma'ahu al-ijra'u as-sarim alladhi yuqifuhu 'inda haddihi wa yaqufu syarrahu 'anil muslimin
wal musta'manin wal mu'ahadin wa ahlad dhimmah. Dan masing-masing khawarij, quta'ut turuq, bughat yang telah menghilangkan rasa aman harus diambil langkah tegas kepada mereka oleh pemerintah, dihukum yang dengannya menghentikan kejahatannya tidak berlanjut, agar kemudian kejahatannya tidak menimpa kaum muslimin, musta'man, kafir muahad ataupun ahli zimmah. Fahaula'il ladzina yaqumuna bitafjir fi ayyi makan. Maka mereka yang melakukan aksi pemboman di tempat manapun, wa yutlifunal anfusal ma'sumah, mereka telah hancurkan jiwa yang terlindungi, nyawa yang terlindungi. Kalaupun korbannya kafir yang masuk negeri muslim dengan jaminan dari pemerintah muslim, diberi jaminan, diberi perlindungan. Ingat apa yang Rasulullah sebutkan, pelakunya tidak akan mencium bau surga. Apalagi kalau kemudian korbannya muslim, karena mungkin berada di situ atau dekat situ, kebetulan lewat atau apa, lebih parah lagi, lebih besar dosanya. Wal amwal al muhtaramah li muslimin aw muahadin, mereka yang merusak harta yang terlindungi, harta yang dihormati dalam Islam, baik itu milik muslim ataupun milik muahad, kafir muahad, dihancurkan oleh mereka. Harta yang dia hancurkan, gedung jadi rusak porak-poranda, gedung ini gedung itu, mobil, hatta mobil, bahkan kalaupun itu harta mereka sendiri, kendaraan mereka, mobil mereka, dengan hujah apa dia hancurkan? Itu harta titipan Allah, bukan milik mereka. Mereka hancurkan seperti itu. Wa yurammiluna an-nisa wa yuyattimuna al-atfal, mereka yang membuat janda para wanita, para istri, membuat yatim anak-anak kecil, bapaknya mati, suaminya mati, terbunuh. Hum minal ladzina qala Allahu fihim, mereka yang melakukan semua itu termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 204 hingga 206. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dari manusia itu ada yang perkataannya membuatmu kagum. Wah, Masya Allah, wah ini hebat, pemberani, mujahid, membuatmu kagum dalam kehidupan dunia ini. Sementara Allah bersaksi bahwa apa yang dalam kolbunya adalah permusuhan yang sangat sengit terhadap al-haq. Yang ada dalam kolbunya adalah permusuhan yang sangat sengit kepada Allah, kepada Rasulnya. Itu yang ada dalam hatinya. Zahirnya, yang tampak darinya, dari ucapannya, dari perkataannya, dari tulisannya, membuatmu kagum-kagum. Wah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad.
Jika orang-orang ini berpencar di muka bumi, bergerak, yang mereka lakukan adalah pengerusakan, liyufsida fiha. Yang mereka bikin ulahnya adalah ulah pengerusakan, ifsad. Dan mereka hancurkan ternak serta tanam-tanaman, tumbuhan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, padahal keduanya sumber kehidupan umat manusia. Mereka tidak bisa hidup tanpanya, tanpa keduanya. Binatang diambil telurnya, dagingnya, susunya, kulitnya, dan yang lainnya. Tanaman pun demikian, buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijian. Sumber kehidupan mereka dirusak dan dihancurkan oleh mereka. Dan Allah tidaklah mencintai kerusakan. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadathul 'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannamu wa la bi'sal mihad. Jika dikatakan kepada mereka, bertakwalah kamu kepada Allah, sombong mereka, tidak mau kemudian bertobat dan tunduk, merasa gengsi dan harga diri membuat dia memilih dosanya tetap, maka jahanamlah cukup baginya, dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Wal'iyadzubillah. Wa minal ajib anna haula al-mu'tadin al-kharijin ala hukmil Islam yusammuna amalahum hadha jihadan fi sabilillah. Anehnya, yang melakukan aksi-aksi pengkerusakan tersebut, yang mengganggu dan menghilangkan rasa aman, yang keluar mereka itu dari hukum Islam, mereka namakan aksi mereka itu jihad di jalan Allah. Mereka anggap diri mereka mujahid. Kamu lihat, bahkan ketika mati salah seorang dari mereka, rekan-rekannya pun kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambut bak seorang pahlawan dan mujahid. Wa hadza min a'dhamil kadhibi 'ala Allah. Dan itu merupakan kedustaan yang terbesar, termasuk kedustaan yang terbesar atas nama Allah. Fa inna Allah ja'ala hadza fasada wa lam yaj'alhu jihada. Padahal Allah jadikan itu sebagai pengerusakan dan bukannya jihad. Walakin la na'jabu hina na'lamu anna salafa haula minal khawarij kaffarus sahaba. Tetapi akan berkurang rasa heran ini jika kita tahu pendahulu mereka, leluhur mereka adalah kaum khawarij yang mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah, sebaik-baik umat ini. Wa qatalu Utsman wa Aliya radhiyallahu anhuma, mereka bunuh Utsman dan Ali. Wa huma minal khulafa'ir rasyidin, padahal keduanya khulafa rasyidin. Wa minal 'ashra mubasysyirina bil jannah, keduanya termasuk 10 orang yang dijanjikan surga baginya. Qataluhuma wa sammau hadza jihadan fi sabilillah. Demikian mereka bunuh Utsman, mereka bunuh Ali, dan mereka namakan aksi itu jihad di jalan Allah. Dan para pelakunya mereka anggap para pahlawan dan mujahid. Dalam syair-syair mereka disebutkan,
ketika memuji-muji para pembunuh Utsman, para pembunuh Ali. Mereka sifati gerakan pemberontakan kudeta terhadap Utsman itu gerakan Islamiyah, gerakan Islam yang diridhoi Allah. Sementara yang dihadapi adalah Utsman, yang malaikat pun malu kepada beliau dan mereka sedikit pun tidak malu kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Mereka anggap itu jihad. Wa innama huwa jihadun fi sabilis syaitan. Padahal sesungguhnya yang mereka lakukan itu jihad di jalan syaitan, bukan di jalan Allah. Allah sebutkan dalam An-Nisa 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir itu berperang di jalan taghut. Kalaupun mereka sebut jihad, jihad namun fi sabilis syaitan. Wala yuhammalul Islam fi'lahum hadha kama yaqulu a'da'ul Islam minal kuffari wal munafiqin. Islam berlepas diri dari segala aksi mereka. Islam tidak membenarkan dan tidak ada sedikit pun ajaran di dalamnya yang mengajak, menyeru untuk berbuat seperti itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir maupun dari kalangan munafikin, yang menjadikan ini kesempatan untuk memukul Islam. Inna dinal Islam dinu irhab. Mereka katakan agama Islam itu agama teroris, mengajarkan teroris kepada penganutnya. Bahkan munafikin dan orang-orang kafir yang bersamanya menunjukkan taringnya, menunjukkan apa yang selama ini mereka pendam dari permusuhan dan kebenciannya kepada Islam dan muslimin. Mereka buat karikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan menggambarkan kekejaman, pengerusakan dan teror kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau jauh berlepas diri dari mereka semua. Akibat perbuatan mereka, perbuatan mereka memberi senjata, memberi peluru kepada musuh-musuh Islam untuk menghantam Islam dan muslimin. Bahwa agama kalian itu agama teror, ajaran teror. Muslimin itu umat yang teroris. Mereka yang memberi peluang, membuka peluang bagi musuh-musuh Allah dari kufar dan munafikin untuk mengatakan semua itu. Wa yahtajjuna bi fi'li haula'il mujrimin fa inna fi'lahum hadza laysa minal Islam wa la yuqirruhu Islam wala din. Sementara perbuatan mereka semua tidak dibenarkan oleh Islam, tidak dibenarkan oleh agama sama sekali. Innama huwa fikrun kharijiyyun qad hatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qatli ashabi. Tetapi perbuatan mereka itu tumbuh dari pemikiran Khawarij yang Rasulullah perintahkan untuk memerangi orang-orangnya. Dalam sabda beliau, ainama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka.
yakni para penguasa. Perintah ini kepada para penguasa untuk memerangi kaum Khawarij, agar penguasa dan pemerintah muslim memerangi mereka agar terhentikan kejahatannya, agar dikejar dan dihukum sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan, agar terhenti kejahatannya kepada muslimin, bahkan kejahatan dia kepada Islam secara langsung ataupun tidak. Jahat mereka, karena dengan perbuatan mereka dijadikan bulan-bulanan Islam oleh orang-orang kafir dan munafikin. Wa wa'ada bil ajril jazil liman qatalahum, dijanjikan pahala besar bagi yang membunuh mereka. Wa innama yuqatiluhum waliyu amril muslimin, hanya saja yang memerangi mereka adalah waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Kama qatalahumus sahaba bi qiyadati amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana para sahabat memerangi mereka dengan pimpinan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Agar tidak disalahfahami bahwa perintah ini kepada individu, setiap muslim boleh bunuh, boleh merangi mereka, fitnah. La, tidak demikian. Tapi yang dimaksud adalah para pemerintah, penguasa. Wa ba'dul munafiqin awil juhal yaz'umu anna madarisal muslimin hiyallati 'allamathum hadzal fikr. Sebagian munafikin dan orang-orang jahil juga mengambil kesempatan dengan menyatakan memang tempat pendidikan kaum muslimin, ma'had yang ada, pesantren-pesantren yang ada itu mengajarkan pemikiran ini kepada murid-muridnya, santri-santrinya. Sehingga dengan segala kezaliman dituduhkan itu kepada setiap ma'had dan setiap pesantren. Tuduhan zalim. Hanya karena atribut sama, berjenggot, tidak isbal, pakaiannya tidak sampai mata kaki yang laki, atau berjubah, atau wanitanya berhijab, bercadar, sudah diidentikan dengan teroris. Dan ini kezaliman, kesempatan bagi orang-orang munafik dan kufar untuk menghantam kaum muslimin. Akibat ulah kaum Khawarij ini memberi peluang dan senjata bagi mereka. Wa anna manahij at-tadris tatadammanu hadzal fikral munharif wa yutalibuna bi taghyir manahij at-ta'lim. Mereka menuduh bahwa kurikulum pendidikan yang ada di pesantren ma'had kaum muslimin, terkhusus tentunya yang dibidik ma'had ahlus sunnah, itu yang mengajarkan pemikiran yang menyimpang ini, sehingga diminta untuk merubah dan mengganti pendidikan atau kurikulum mereka. Dan musibah, madarat menimpa bahkan kepada yang tidak tahu menau sekalipun. Tidak menimpa orang zalim saja, yang saleh pun terkena imbasnya, tersibukkan karenanya
yang laporan, yang ini, yang itu, tersibukkan karenanya. Karena mata mereka yang memandang hanya memandang sebatas lahirnya sama, nggak bisa dibedakan secara lahir, atributnya mirip. Sementara keyakinan dan pemahaman di antara keduanya antara langit dan bumi. Yang satu khawarij, yang satu kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada para sahabat dan salafus saleh. Wa naqulu inna ashaba hadzal fikr lam yatakharraju min madarisil muslimin. Tetapi kita, kata Syekh Fauzan hafizahullah, menjawab, yang punya pemikiran semacam itu tidaklah keluar dari madrasahnya kaum muslimin, tidaklah keluar dari tempat pendidikan kaum muslimin yang mengajarkan sunnah, mengajarkan manhaj salaf yang hak, bukan sekedar pengakuan. Walam ya'khudhu al-ilma an ulama'il muslimin, tetapi dan mereka pun tidak belajar ilmu dari para ulama kaum muslimin. Bukan dari para ulama ahlus sunnah mereka belajar ilmu. Li'annahum yuharrimuna ad-dirasa fil madaris wal ma'ahid wal kulliyat. Karena mereka memang mengharamkan belajar di ma'had, madrasah atau kuliah-kuliah yang ada di tangan ahlus sunnah, di tangan salafiyin. Wa yahtaqiruna ulama al-muslimin wa yujahilunahum. Mereka justru menghina dan melecehkan ulama kaum muslimin. Mereka jahilkan, yang dianggap orang-orang jahil. Habis sudah para ulama Islam, ulama sunnah. Tidak ada yang tersisa. Syekh Nasir Al-Albani disingkirkan, dituduh murji'ah. Bin Bas, bin Utsaimin murji'ah, jahil. Wa yasifunahum bil umalati lis-salatin, mereka sifati sebagai jongosnya para penguasa. Tahu jongos? Budak para pemerintah. Kan itu yang mereka sebutkan. Adapun ulama-ulama salaf, Bin Bas, Utsaimin, Fauzan, Rabi' bin Hadi, Al-Madkhali dan yang lain-lain, itu di ketiaknya Raja Saudi. Mereka itu antek-anteknya Amerika. Alhamdulillah. Berarti pemikiran kalian dan pemahaman kalian itu bukan dari para ulama itu. Yang kalian sebut anteknya Amerika, yang kalian sebutkan budak-budaknya para penguasa, kalian warisi bukan dari para ulama. Kalian dapati bukan dari para ulama itu, tetapi dari para syaitan kalian dan para dajjal kalian. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan mereka mencela, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan celaan itu justru mensucikan nama para ulama salaf. Sehingga bukan mereka yang mengajarkan pemahaman dan pemikiran yang sesat dan menyimpang yang ada pada mereka itu.
Walhamdulillah. Mereka akan lebih parah kalau kemudian akan berkata dengan kedustaannya, ini kami dapat, ini ajarannya Bin Baz, ini ajarannya Albani, ini ajarannya Utsaimin, ajarannya Robi dan bulan-bulan. Tapi dengan tuduhan mereka Murji'ah, ya, salah kaprah, salafi. Alhamdulillah, salah kaprah, nahmadullah. Kita berpuji dan bersyukur kepada Allah. Berarti pemahaman kalian itu bukan dari salaf. Berarti pemikiran kalian itu bukan dari imam dan bukan dari para ulama salaf, bukan dari para ulama ahlus sunnah. Sesuai tuduhan kalian mereka itu Murji'ah. Sesuai tuduhan kalian mereka itu budaknya para penguasa. Sehingga dari mana kalian dapati pengerusakan dan pemboman pengkafiran ini? Tidak diwariskan oleh para ulama sunnah satupun. Tidak pernah diajarkan oleh para ulama salafus saleh. Tetapi demikianlah tokoh-tokoh mereka justru tinggalnya di negeri-negeri kafir yang diperangi di orang-orang kafir yang diperangi di negeri kaum muslimin. Lucunya dan yang membuat menangis, lucu namun menyedihkan, tokoh-tokohnya malah hidup dan tinggal di negeri-negeri kufar. Tinggal di Birmingham, tinggal di London, tinggal di Amerika, tinggal di mana. Yang orang-orang tinggal di Australia. Nah, berapa lama dia tinggal di Australia? Puluhan tahun di zaman eranya Soeharto. Kemana kamu ketika itu zamannya Soeharto? Tinggal di negeri mana? Apa yang kamu lakukan di sana? Yang dianggap dan diangkat menjadi imam mereka. Nah, kenapa tinggal di negeri kafir? Wala ada adzan dikumandangkan di sana. Negeri ini alhamdulillah masjid banyak, adzan tiap waktu dikumandangkan, sholat berjamaah, berjalan Jumat, Id, puasa Ramadan, syiar-syiar Islam yang tampak dan yang zahir seperti itu jalan, alhamdulillah. Kebaikan ada, walaupun ada taksir, ada kekurangan di sana sini. Dibanding negeri-negeri kafir, wala adzan pernah kamu dengar di sana. Tapi dia tinggal di sana. Giliran kemudian Soeharto lengser, baru dia berani maju ke sini, baru datang ke sini. Orang Arab berkata, "Idza saqatal jamal kathurat sakakin." Idza saqatal jamal kathurat sakakin. Kalau onta itu sudah jatuh, banyak pisau menghampirinya. Hatta anak kecil berani deketi, ikut nguliti, ikut motong kakinya, ikut motong telinganya, apanya lah. Sudah jatuh, giliran dia berdiri, coba berani tidak dekat. Nggak usah jauh-jauh onta terlalu besar. Kamu lihat sapi itu, ketika dia masih berdiri tegar, siapa yang berani dekat? Hatta jagalnya jaga jarak, ya kan? Untuk melempar tali itu ke kaki si sapi ini dengan penuh hati-hati, takut ditendang atau ditanduk oleh sapi ini dari jarak jauh, dilempar dan diambil begini. 5 orang, kadang sekian orang, sampai sapi itu dirobohkan, brek jatuh, kemudian disembelih. Baru ketika itu semua orang, hatta yang pengecut, hatta yang anak kecil berani dekat, berani motong ini, motong itunya. Oh, sudah jatuh sapinya. Giliran sapi itu berdiri, deket kalau kamu berani. Gentleman kamu, pemberani kamu, kuat, hebat. Giliran Soeharto sudah lengser, baru dia berani masuk ke sini. Kemana kamu selama ini?
Katanya jihad, katanya mujahid, katanya mau syahid. Hidup di negeri Australia, negeri kafir sana. Begitu dia lengser, Soeharto lengser, baru dia berani masuk ke sini kembali lagi menyebarkan pemikirannya yang sesat. Kemana kamu selama ini? La haula wala quwata illa billah. Nah. Wa yata'allamuna 'inda ashabil fikril munharif. Wa 'inda hudatsa'il asnan sufaha'il ahlam min amsalihim kama jahala aslafum ulama as-sahabati wa kaffaruhum. Tetapi mereka mempelajari dan mendapatkan pemikiran sesat mereka itu dari anak-anak kemarin sore, anak-anak muda, kebanyakannya, mayoritasnya anak-anak muda, anak-anak yang lagi semangat-semangatnya, namun hampa dari ilmu syar'i, sama seperti yang mengikuti mereka, sebagaimana pendahulu mereka. Orang-orang Khawarij itu menuduh para sahabat sebagai orang-orang jahil dan bahkan mereka kafirkan para sahabat Rasul SAW. Dikafirkan oleh mereka, dianggap jahil, mereka yang lebih ngerti agama. Sahabat yang selama ini bersama Rasulullah SAW, yang selama ini di mana wahyu turun, kapan turun, kenapa turun, mereka saksikan bersama Rasul, mendengar apa yang Rasul ajarkan dikala beliau safar, dikala beliau mukim, duduk, berdiri dan seterusnya. Mereka lebih ngerti. Nah, sama seperti pengikut-pengikut mereka ini, orang-orang Khawarij, menjahilkan para ulama sunnah, mencela para ulama-ulama salaf, sama seperti pendahulunya. Memang anak keturunan mereka, generasi penerus mereka. Seringnya atau kebanyakan dari mereka seperti beliau sebutkan, hudatsaul asnam, anak-anak muda. Hatta Usama bin Laden, berapa usianya? Muda ini anak masih. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, tidak pernah menghatamkan usulul tsalatsa di hadapan seorang alim pun di Madinah saat dia masih di Madinah. Kitab usulul tsalatsa pun tidak pernah dia hatamkan. Yang anak-anak ahlu sunnah menghafalnya, menguasainya. Kitab usulul tsalatsa, kitab pertama yang diajarkan, yang dihafalkan oleh ahlu sunnah kepada anak-anaknya, kepada generasi mereka. Ini yang diangkat menjadi pimpinan dan tokoh gerakan mereka. Wala usulul tsalatsa pernah dia hatamkan. Jihad di atas apa? Atau usulul tsalatsa tidak dia hatamkan, tidak pernah dia pelajari. Apa yang dia jihadi? Apa tujuan dia jihad? Kalau usulul tsalatsa saja dia nggak pernah hatam. Inti daripada tauhid uluhiyah. Walladzi narjuhu ba'dal yaum, sehingga yang kami harapkan an yaltafital aba li abnaihim, agar para wali, para orang tua peduli kepada anak-anaknya. Fala yatrukuhum li ashabil afkaril haddamah yuwajjihunahum ilal afkaril dhalah. Jangan dibiarkan anak-anak kalian bersama mereka-mereka yang mengajarkan pemikiran sesat itu, pemikiran yang menghancurkan, digiring kepada pemahaman mereka yang mengkafirkan dan menyesatkan.
Nah, akibat kelalaian orang tua, nggak peduli anaknya seperti apa, bersama siapa, berjalan bersama siapa. Ataupun kalau tahu malah senang, oh masya Allah, sekarang rajin ke masjid, ke halaqah ini, halaqah itu, pengajian ini, tanpa dia ketahui dan dia pastikan siapa yang mengajarnya, siapa yang mendidik dia, mendoktrin pemahamannya. Kewajiban orang tua dan walinya untuk peduli. Tidaklah terbentuk pemikiran itu kecuali ada yang memasuki, ada yang mengajarkannya. Pastikan kepada siapa anak Anda belajar agama, siapa gurunya. Wal manahijil munharifah wala yatrukuhum litajammu'atil mashbuha warrahalatil majhulah wal istirahat allati hiya marati' li ashabit tadlil wa masa'id lidhi'abil muftarisah. Oleh sebab itu, jangan biarkan anak-anak Anda ikut perkumpulan-perkumpulan yang semu, perkumpulan yang meragukan secara rahasia, pertemuan tertutup di rumah fulan, di rumah fulan. Nah, sebelum dimulai halaqah pertemuannya baca doktrin ini, doktrin itu. Nah, Allahu ghayatuna wal Qur'anu dusturuna wal jihadu fi sabilillah asma amanina. Dibaca keras lantang begitu sambil diikuti oleh yang hadir, didoktrin semacam itu. Nah, nggak jelas. Padahal Islam hak jelas, Quran dan Sunnah, kembali kepada salaf. Lihat tempat pendidikan ahlus sunnah dan salaf. Walhamdulillah, nashkurullah ala taufiqih. Anak diajarkan akidah yang benar, usulul thalatha, tabut tauhid, qawaidul arba'ah, arba'in nawawi, riyadhus shalihin. Terbuka, siapa mau hadir ahlan wa sahlan, ta'al, duduk dengarkan ilmu yang bermanfaat. Qala Allah, qala Rasul. Begini Allah firmankan, tafsirnya para ulama demikian, ini sabda Rasul, ini syarahnya. Penjelasan Imam Fulan, para sahabat, tabi'in. Jelas. Gak ada pengajian tertutup. Tidak ada pertemuan-pertemuan yang rahasia. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kalian dapati orang-orang yang merahasiakan perkara agamanya, ketahui mereka sedang membangun kesesatan. Apa yang mereka rahasiakan? Sebagian mereka berdalih, Rasulullah sendiri merahasiakan ketika di Mekah, sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari rumahnya Arqam bin Abi Arqam ke rumahnya Fulan, Ya, pendalilan orang-orang bodoh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan semacam itu di Fatrah Makkiyah di Mekah. Di hadapan siapa beliau merahasiakan? Orang-orang kafir, musyrikin Quraisy, yang demikian getolnya dalam melawan dan memusuhi beliau dan para sahabatnya. Nah, sementara mereka merahasiakan ajarannya di hadapan siapa? Di tengah-tengah siapa? Muslimin. Apa yang mereka rahasiakan? Kalau memang yang ada pada mereka itu hak, kalau yang ada pada mereka itu jelas, terang benderang, kenapa harus mereka sembunyikan? Seperti kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, pastilah kesesatan yang sedang mereka bangun. Jangan biarkan anak-anak kaum muslimin terbawa oleh mereka. Demikian pula mengikuti rihlah-rihlah yang majhul, yang gak jelas.
Tiba-tiba sudah di hutan Aceh sana, tiba-tiba sudah di mana lagi begitu, camp-camp pelatihan ini itu. Si orang tua nggak tahu beritanya, nggak tahu kemana anaknya pergi, dengar-dengar sudah jasadnya di Mabes Polri sana. Kewajiban orang tua untuk mengetahui dan mengontrol anaknya bersama siapa, kemana, apa yang diajarkan. Oleh sebab itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, min fikhir rajul an ya'rifa madkhalahu wa makhrajahu wa mamsha. Dari bukti kefakihan seseorang, kealiman seorang tentang agamanya, dia tahu bersama siapa dia masuk, bersama siapa dia keluar, bersama siapa dia berjalan. Tidak sembarangan. Tahu siapa yang bersama dia, bersama keluarganya, anaknya. Demikian pula acara-acara mereka tentunya banyak yang menjadi jala bagi mereka untuk merekrut anak-anak muda. Dijala, diambil oleh mereka, diajak rehla, jalanan ke sana kemari, kemudian pertemuan ini rahasia, gelap dan seterusnya. Wala yatrukuhum yusafiruna kharijal mamlaka wa hum sigharus sin. Jangan dibiarkan safar keluar, karena beliau di Saudi, beliau sebutkan jangan dibiarkan keluar dari mamlakah Saudi dalam keadaan anak kamu masih muda belia, masih usia belasan tahun, 15, 16, sudah diajak keluar negeri, kemana, ke Bosnia, kemana, ke Afghanistan, kemana kok, sana sini, ke Irak atau kemana. Anak masih muda, labil jiwanya, belum juga matang ilmu yang dia pelajari. Dan demikian pula di tempat lain. Jangan dibiarkan anak-anak kaum muslimin, terutama oleh orang tua dan walinya, dibawa bersama mereka dalam keadaan masih muda belia. Diajak ke sana kemari, tiba-tiba sudah di Mindanao sana, tiba-tiba sudah di mana, di Thailand sana, sudah di sini. Biarkan duduk di ma'had salaf, ma'had sunnah, belajar ilmu agama yang benar, agar kelak menjadi anak yang saleh, berbakti pada orang tuanya, bermanfaat bagi umatnya, belajar ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Wa 'alal ulama an yaqumu bitawjihis salim, kewajiban para ulama untuk memberi bimbingan yang benar kepada umatnya, wa ta'limul aqaidas sahihah fil madaris wal masajid wa wasailil i'lam, agar para ulama itu mengajarkan akidah yang benar di masjid, di madrasah, di ma'had, di sarana-sarana mass media yang ada, di koran yang bermanfaat, di tabloid, di surat kabar, majalah, internet dan yang lain. Menyebarkan akidah yang benar, mengajarkan manhaj yang hak, pemikiran yang hak, pemahaman yang benar tentang apa yang diajarkan Quran dan Sunnah, apa yang diajarkan oleh para ulama salaf. Terkhusus dalam bab ini, sikap terhadap pemerintah, bagaimana masalah pengkafiran. Hatta la yada'u fursatan li ashabid dhalal alladhina yakhrujuna fid dhalam wa inda ghaflatil muslihin, sehingga menutup celah bagi orang-orang sesat itu menyebarluaskan kesesatannya yang seringnya menunggu waktu gelap. Artinya layaknya maling beraksi ketika gelap, kan seringnya nunggu malam, orang sudah pada tidur, gelap, dia bisa leluasa beraksi
Mengambil barangnya fulan, nggak ketahuan, tiba-tiba sudah hilang barangnya. Mereka pun demikian, para dai yang menyeru kepada kesesatan dan pemahamannya ini, pengkafiran ini, beraksi ketika muslimin lalai, beraksi ketika para wali dan orang tua lalai tentang anak-anaknya. Diambil kesempatan oleh mereka mengambil dan merekrut anak-anak muda, kaum muslimin, dan diarahkan ke arah yang mereka inginkan. Menuntut muslimin untuk lalu waspada, peduli kepada pendidikan, kepada pengajian, apa yang diajarkan kepada mereka, kepada anaknya. Waffaqallahu al-jami' lil ilmi nafi' wal amali salih. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ini penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala sebagai hay'ah dari kibarul ulama. Kelanjutannya insyaallah sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.